bilangnya kenapa ya circle gue kok mengecil. Akhirnya mengkurasi teman-teman atau orang-orang di sekitar kita ini memang yang chemistry-nya satu intun sama kita. Kalau menurut lo apa sih kriteria penting untuk punya curated friends? Mereka juga sibuk dan punya kehidupan masing-masing. Iya. Jadi kayaknya kalau gue dan lo tuh appreciate kapanpun mereka bisa hadir. Iya, lo akan melakukan apa yang advice yang menurut lo cocok sama lo gitu. Kita berdua tuh udah punya kemampuan untuk problem solving sebenarnya. Cuma butuh teman untuk ngedengar. Hello friends, ketemu lagi nih sama gue Preti dan Nadita di sini. ini episode 3 Ketiga. dari podcast kita berdua. Sedikit recap, untuk podcast kita yang episode pertama kita bahas buku favorit kita berdua yang adalah The Wealth That Money Can Buy. by Robin Sharma. Robin Sharma. Dan kita bahas 3 topik yang sangat relatable dan kita akan bahas di episode berikutnya. Nah sekarang kita udah di episode 3. Jadi favorite chapter kita tuh ada 3 hal ya yang seperti buat kita tuh adalah harta yang berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang pertama itu growth, udah kita bahas di episode yang kedua, teman-teman bisa cek. Dan sekarang kita mau bahas yang kedua yang adalah family and friends. Nanti yang ketiga apa? Kita mau kasih teaser nggak? Boleh kali ya, service kita. Seru. Itu seru. bahas, itu favorite kita tuh. Iya, salah satu penutup dan juga paling menyenangkan. Paling menyenangkan untuk dibahas. Tapi kita yang kedua dulu nih sekarang. Family and friends that upgrade your happiness. Kalau kita quote bukunya Robin Sharma. Kita mulai dari mana nih Yan? Mungkin lebih ke kenapa ya di umur segini tuh kita itu curated our friend gitu sebenarnya. Nah ini tuh kalau di umur segini tuh orang bilangnya kenapa ya circle gue kok mengecil. Sebenarnya tuh hal yang lumrah gak sih Pre? Karena kita juga pengennya the more complicated life gitu yang kita jalanin semakin gak banyak masalah gak sih, gak banyak drama gitu. Makanya kita akhirnya mengkurasi teman-teman atau orang-orang di sekitar kita ini memang yang chemistry-nya satu intun sama kita. Bring positivity dan juga mungkin ada trust yang kita bisa taruh di situ gitu. Makanya. Tapi memang ada faktor waktu nggak sih Yan? Kayak you and me, we both mom. Jadi kalau prioritas pertama pasti kan anak-anak ya. Jadi kalau udah ada waktu yang cukup banyak dialokasikan untuk anak bekerja, emang waktu untuk yang lain tuh jadi kecil, agak challenging, betul. Sehingga mau nggak mau memang friendsnya jadi lebih limited karena waktu yang kita spend juga mau nggak mau karena kita udah di umur segini ya jadi lebih limited. Iya, jadi juga nggak bisa hangout sesering dulu mungkin. Terus juga akhirnya komunikasinya juga nggak bisa seintens sebelum-sebelumnya ya Pre ya. Betul. Makanya akhirnya pertemanannya itu ya jadinya mengecil dan itu natural ya sebenarnya. Ya, itu resiko aging, adulting ya. Iya. Oke. Nah terus gimana tadi lo pilihnya? Udah gitu kan berarti our friends itu shrinking kan jumlahnya. Tadi lo sempat bilang soal chemistry, soal trust gitu. Nah kalau menurut lo apa sih kriteria penting untuk punya curated friends? Kalau gue tuh mungkin yang pertama soal trust and chemistry itu udah pasti ya Pre ya. Juga boundaries kali ya. Jadi kayaknya tahu nih kira-kira hal yang ini tuh jangan di cross gitu kan. Terus juga boundaries tuh maksudnya macam-macam ya Pre. Kayak mungkin soal juga waktu. Terus juga hal-hal yang nggak usah diomongin jadi kayak negativity itu nggak usah dibawa-bawa gitu. Maksudnya kalau curhat fan out oke, cuman kayak misalnya terus-terusan complaining about things itu juga menurut aku tuh boundaries yang aku set gitu. Jadi karena capek juga ya kalau kita terus-terusan dengerin the whole complaining gitu. Itu yang utamanya. Kalau lo apa tuh set boundaries? Mirip sih sebenarnya ya. I think trust tuh adalah bahwa ceritanya nggak kemana-mana gitu ya. Pasti kan kita ceritakan sesuatu yang tidak mudah lah, apalagi sama our close friends. Terus yang kedua in social media world semuanya di broadcast. Kita pengen punya privacy. Iya benar kan? sih. Privacy tuh cuman kita trust sama very limited friends. Terus mirip sama kamu juga sih. Aku juga boundaries. Dimana kalau kita bisa minta saran, tapi in the end it's my life, right? Kadang-kadang memang punten, nggak semua saran aku lakuin gitu kan. Karena memang banyak faktor pertimbangan. Jadi dikasih freedom lah untuk make decision about our life. Jadi nggak baper ya Pre. Jadi kayak misalnya ngasih advice ke lo terus ternyata lo nggak cocok ya udah gitu kan. Karena ada beberapa yang rasa lo kalau lo nggak ngelakuin itu kenapa lo minta saran dari gue gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Nah kalau kita kan lebih ngerasa
itu adalah salah satu bentuk trust bahwa lo akan melakukan apa yang advice yang menurut lo cocok sama lo gitu. Hmm. Jadi ya it's nothing about them tapi about you ya Mm-mm. yang Mm-mm. solving that kind of the problem. Benar. Terus udah gitu habis dikasih freedom tuh kadang kan emang decision yang kita ambil misalnya salah gitu ya. Iya, Tapi mereka tuh tetap stick with us aja through thick iya, and thin iya, gitu. iya, iya. Aku selalu sih one of them is you gitu. Hmm. Jadi menurut aku friendship tuh udah bukan lagi soal whose opinion yang lebih benar daripada yang Iya lain. benar sih. Tapi kita tuh bersama-sama through thick and thin Mm-mm. dan kita punya space untuk privacy dan boundaries. Mm-mm, benar. Nah tapi itu emang adult definition banget sih ya. Iya. Mungkin Kayak beda ya Pre ya iya, pertemanan tuh kalau misalnya dulu sama sekarang itu gaya pertemanan kita pun akhirnya bertransformasi evolving, kan. Iya. benar. Karena Benar. Kita ketemu 20 tahun lalu. mm-mm. Ingat banget kita tuh mungkin our listener juga punya pengalaman yang sama ya, terutama mungkin yang masih kuliah gitu. Mungkin kalau masih kita makan Indomie bareng waktu Iya. itu. Jadi kalau pulang kampus tuh gue sama Dita tuh pulangnya satu arah. Iya. Dan kita tuh suka stop by untuk makan siang. Iya. Makan siang favorit kita adalah Indomie. Dan itu kayak rutin like every week kita bisa makan Indomie tuh 3 kali Iya. bareng gitu. Jadi salah satu memorable moments. Tapi sekarang mana bisa Mana kita makan bisa. Indomie bareng lagi. Jadi pertemanannya tuh emang akhirnya berubah ya Pre ya. Kayak misalnya even kalau dulu kita telepon-teleponan mungkin ya, terus habis itu kita WA itu lo masih punya waktu buat langsung instant respon gitu. Iya. Terus kalau sekarang kan gue cuman ngasih lo fan out Pakai voice voice notes yang ya. banyak berjejer, tapi akhirnya direspon like a week later, Oke, 4 days as a later. feedback. Iya tapi anyway akhirnya aku ngerasa ya nggak ada masalah ya dengan itu karena ngerasa gue trust bahwa lo akan membaca atau mendengarkan keluh kesah gue itu di saat memang lo udah punya energi untuk itu gitu. Jadi ya gue lebih ya udah lo nggak usah maksudnya take your time. Lo urusin dulu kerjaan lo, keluarga lo, nanti kalau lo udah ada waktu buat gue, lo pasti akan buka chat gue. Itu yang gue percaya ya. Terus juga gue nggak mendemand lo buat kalau misalnya lo care sama gue harus sekarang juga gitu. Nggak juga ya, tapi mungkin juga demand pertemanannya udah beda. Gue curhat ke lo tuh bukan buat sudden answering, tapi juga lebih ke arah lo bisa kasih point of view yang beda nggak, Pre? Atau gue bener nggak sih? Atau ini kah karena gue lagi emosi? Lebih ke mencari justifikasi untuk itu kali ya. POV yang berbeda ya. Point of view yang berbeda Sama gitu. kadang-kadang emang untuk vent out aja. Habis dikeluarin habis itu lega. Iya, cuman buat kayak gitu aja sebenarnya. Kalau dulu kan enggak ya kayak gitu. Gue tuh curhat tuh harus butuh saat itu juga direspon. Ya. Kalau sekarang enggak ya. Tapi mungkin at certain age itu normal ya. Iya. Kayak ketika kita remaja gitu 20 tahun lalu kan emang masalahnya harus instan diselesaikan gitu. Kalau sekarang kan kita kayak banyak urutannya. Benar. Pelan-pelan diprioritaskan mana yang harus diselesaikan duluan, betul. Dan kita berdua tuh udah punya kemampuan untuk problem solving sebenarnya, cuma butuh teman untuk ngedengar. Iya. Most of the time. Iya. Makanya mungkin kamu oke, walaupun aku PR untuk membalas chat Dita lebih instan gitu ya, nggak seminggu. Tapi kamu juga sebenarnya udah punya solusi in mind yang mungkin POV-nya nggak jauh beda dari aku. Gitu. Nah mungkin yang bring happiness itu lebih ke situ sih Pre. Gimana akhirnya yang menurut gue adalah lo bisa ngasih point of view yang berbeda dari semua curhatan gue. Gue lebih appreciate itu ketimbang misalnya gue curhat terus mungkin ada respon yang iya lo bener, lo tuh responnya harus gini-gini, jadi lebih ngompor-ngomporin lah istilahnya. Itu tuh menurut gue agak sedikit gak relevan sama gue yang sekarang ya. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang yang gue cari adalah lebih ke ini bener gak sih gitu. Terus ngerasa bahwa apa yang harus diributin, yang lo rasain sekarang tuh gak harus diributin gitu. Lebih ke ngerem sih Pre. Kalau dulu mungkin lebih ke arah mengadvokasi gue gitu. Kayak iya lo harus gini gitu-gitu. Kalau yang sekarang sih kayaknya lebih beda ya kayak gitu. Ya mungkin listener kita juga punya type of friendship yang beda-beda ya. Karena ini highly customized menurut aku. Dita sama aku kemungkinan similar atau mirip. Kalau listener kita tuh drop your comments dong, tipe pertemanan seperti apa yang kalian masih maintain, misalnya jangka panjang gitu, 15 tahun, 20 tahun. Karena aku sama Dita sempat berdebat juga apakah kita high maintenance friendship atau low maintenance friendship. Bukan berarti low maintenance friendship itu gak ada effort ya. Tapi lebih ke arah kita lebih acceptance. Bahwa semua orang lagi ada di kondisi hidup yang masing-masing. Dan kita akan ketemu memang ketika kita punya waktu dan
punya waktunya tuh presence gitu, Mhm. nggak nyambil-nyambil yang lain, Iya tapi bener. benar-benar fully be there for our friend to Mhm. see. Bener. Mhm. Dan itu nggak langsung apa ya, ada requirement tertentu gitu ya, Pre. Kalau temenan sama gue harus misalnya lo harus ada di big moment. Mmm, Kadang-kadang kita nggak bisa selalu ada di big moment ya, Pre, ya. mhm, Tapi kan ada beberapa yang kita berusaha buat datang. Terus gimana lo tuh meng-convert nggak bisa hadir big moment lo tuh dengan apa. Itu kan somehow itu is about the chemistry ya, Pre, ya, kayak gitu. benar, Jadi setuju. nggak bisa check the box juga sih bahwa, oh gue udah datang di wedding lo, oh gue udah datang di masa-masa big Iya, moment tuh juga kadang nggak bisa kayak gitu. Somehow tuh gue masih memaintain hubungan yang baik dengan teman gue walaupun dia di big moment gue nggak bisa hadir karena gue tahu ya banget, mhm, keterbatasan itu gitu, tapi somehow karena dia tulus, genuine itu tuh dirasain ya, Pre, ya. Jadi dia iya tuh meng-convert itu dengan hal yang lainnya, iya perhatian yang lainnya, itu gue iya bisa merasakan itu sih sebenarnya. iya. Emang kadang juga bersyukur sih Yan, karena friends itu kan berarti invest time on us gitu Mhm, ya. Mereka juga sibuk dan punya kehidupan masing-masing. iya Jadi kayaknya kalau gue dan lo tuh appreciate kapanpun mereka bisa hadir. iya, Nggak bisa hadir pun ya nggak nggak apa-apa, apa-apa. heeh, nggak apa-apa. Tapi Mhm, kita tuh tetap punya friendship yang kita maintain selama values kita tadi sama. iya bener, Soal boundaries, soal mhm, trust, soal loyalty, iya, itu aja sih values-nya ya nggak sih? dan juga soal misalnya being responsible sama apa yang udah kita investasiin gitu loh, Mhm. Pre. Kalau misalnya sama pertemanan ini ya udah gitu, jangan terus akhirnya istilahnya dilakukan untuk hal-hal yang lainnya gitu loh, Oh, Pre. dimanfaatkan gitu, Dimanfaatin gitu, nah itu ya sih yang kayaknya betul. Jadi kalau udah tahu ini bring negative impact to our friends ya mhm, jangan, itu ya. bener itu. Betul, setuju sekali. Nah, terus kalau kita mau ambil insights yang paling meaningful Mmm, soal family and friendship that upgrade your happiness dari bukunya Robin Sharma, mhm. satu quote atau satu insight buat kamu apa ya? Hmm, nggak kebayang lagi, Pre, kalau apa? Kalau gue tadi nge-recap pembicaraan kita, menurut aku satu yang paling penting adalah trust. Mmm, Karena emang kayak tadi nih kamu kan bilang nggak datang ke wedding nggak iya iya apa-apa. iya. Tapi in normal values masa lu nggak datang sih ke wedding gue gitu kan? Enggak sih gue ada masalah gitu ya. Tapi maksudnya karena kita trust, Heeh, there's no intention, heeh, terus in other particular life dia tuh hadir mhm dan mhm, genuine, jadinya make sense gitu. mhm Jadi mhm. buat aku tuh untuk friendship itu foundation sih, harus trust Harus gitu. trust ya? Iya. Gue juga selain trust itu sebenarnya soal, chemistry sih, Pre. Chemistry ya. Chemistry tuh kayaknya kadang itu, gue udah deket nih sama orang, terus habis itu it feels like dia bisa dipercaya tapi chemistry-nya nggak dapet. Hmm. Itu juga ada Hmm. sebenarnya gitu. Chemistry yang dapat tuh yang gimana berarti Yan? Kayak kita nggak share the same value aja sih, Pre. Tapi itu balik Hmm. lagi ke trust bukan sih ya? Ya, ya, ya. Ya soal keluarga mungkin yang Mm-mm. kayak gitu-gitu tuh kayaknya kok nggak sesuai nih kita gitu Hmm. ya. Kayak misalnya, mmm, maunya keluarnya pas weekend aja, kan weekend kan Oh, itu ngerti. kayak gitu-gitu Ya, sih sebenarnya. ya, That's kind of the chemistry itu juga matters buat gue ketika maintain relationship itu ya. gitu. Jadi kecocokan bukan cuma dari sisi obrolan, tapi Mhm. juga POV yang lain gitu POV ya. yang lain gitu, Heeh. terus juga, kadang-kadang yang diobrolin apaan gitu loh, Pre. Mm-mm. Same interest mungkin ya, Mm-mm. itu juga akhirnya tuh, Common interest, yes, itu ya. yang harusnya kekompon di Itu gue gitu. foundation sih. Mhm, Oke. Kayaknya kita udah bahas cukup panjang nih panjang, soal mhm, family and friendship that upgrade our mhm, happiness. Kita akan bahas yang terakhir, iya, favorite kita berdua, iya, service di service, episode berikutnya, episode mhm, 4, mhm, termasuk closing dari season 1. yes. Ya, oke kalau gitu sampai ketemu di podcast episode kita berikutnya. Bye. Bye.